Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, alaihi wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-25. Ya. Hadis yang ke-25 dari kitab ini. Kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila sholati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghasli fi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencuci mani. Kemudian beliau keluar untuk salat dengan pakaian tersebut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci mani dari pakaiannya, lalu beliau keluar untuk salat dengan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila athari al-ghasli fi, dan saya melihat kepada bekas cuciannya. Saya melihat pada bekas cuciannya. Muttafaqun alaih. Wal Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farakan fa yusalli fihi. Dalam lafaz Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya mengerik dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat dengan pakaian tersebut. Wa fi lafdillahu, dan dalam lafaz yang lain bagi Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bi ghufri min thawbi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mengeriknya dalam keadaan kering dengan kukuku min thawbihi,
dari pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa lafaz hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan privasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan terkait dengan mani. Maka di sini dikatakan bahwasanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaghsilul mani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci mani, huna wa huwa ratbun, maksudnya mani yang basah. Wal ghaslu la yakunu illa bil ma, dan yang namanya mencuci itu tidak lain kecuali dengan air. Summa yakhruju ila salati fi dzalika thawb wa ana anzuru ila athari al-ghasli fi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan pakaian tersebut untuk salat, dan saya melihat pada bekas cuciannya. Atharul ghasli fi dzalika thawb, maksudnya bekas cucian di pakaian tersebut. Yani thawbu mazala ratban. Maksudnya pakaian itu masih basah. Nabi SAW mencucinya, kemudian beliau keluar dengan pakaian tersebut dalam keadaan masih basah. Dalam keadaan masih basah. Ini lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang kedua itu lafaz Muslim, dikatakan saya mengeriknya dari pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini kata laqad kuntu afruquhu, saya mengeriknya, yakni wa huwa yabis. Maksudnya maninya dalam keadaan kering. Fa yusalli fi. Dan beliau salat dengannya. Dan ini ditafsirkan dengan riwayat yang ketiga yang mengatakan laqad kuntu ahukkuhu yabisan, saya mengeriknya dalam keadaan kering. Bidufri, dengan kukuku, min thawbihi, dari pakaian Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, pada sabda Nabi SAW atau pada ucapan Aisyah, karena Rasulullah SAW yaghsilul mani, Rasulullah SAW mencuci mani. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, hada fihi dalalatun ala tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadu'uhu min jihatain, dan ketawaduan beliau itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, jihatul ula, annahu huwa alladhi yaqumu bil ghasl, karena beliau sendiri yang mencucinya. Beliau tidak membebankan kepada istrinya atau pelayannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pelayan. Ada beberapa pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendiri yang mencucinya. Itu menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang punya posisi, punya pangkat, jabatan, apalagi jabatan yang tinggi, itu mungkin hal-hal yang seperti ini tidak mau kerjakan. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya
Nabi SAW mencucinya, padahal hal ini adalah hal yang sebenarnya menjijikkan. Sebenarnya menjijikkan. Nah, bahwa biyadihi yaghsilu al-mani. Tapi bersama dengan itu beliau cuci dengan tangannya sendiri. Ya, beliau menunjukkan atau hal ini menunjukkan akan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya. Wa yadullu aidan hadzal hadits ala husni muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli baitihi. Ini juga menunjukkan akan keindahan pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya. Wa fi baitihi yaghsilu thawbahu alaihi salatu wassalam. Karena di rumah beliau sendiri yang mencuci pakaian. Ya, beliau sendiri mencuci pakaiannya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau menjahit sepatunya atau bajunya, ya, dan juga mengangkat air, ya, untuk wudhu dan selainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, itu Nabi SAW ketika beliau berada di rumah. Nah, demikian juga di sini terdapat pelajaran pada kalimat "Tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb". Beliau SAW keluar untuk salat dengan pakaian tersebut. Ya, ini menunjukkan akan keterbatasan pakaian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keterbatasan pakaian yang dipakai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada pakaian untuk mengganti. Beda dengan di masa kita sekarang, mungkin kadang di antara kita ada yang bingung yang mana yang mau dipakai. Ya, karena saking banyaknya pakaian di lemarinya. Nah, saya kalau misalnya terkena kotoran satu, masih ada yang lain. Kalau di masa Nabi SAW, ya, subhanallah, ya, beliau dan para sahabat itu sangat terbatas. Dan ada kisah yang sangat menarik yang menunjukkan bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya. Di suatu ketika ada seorang perempuan yang ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perempuan ini datang, wahai Rasulullah, dan berkata, wahai Rasulullah, saya menghibahkan diriku kepada engkau. Ya, maksudnya minta dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW diam, tidak berkata-kata, ya, tidak menerima, tidak pula menolak, ya, tidak ingin mengecewakan perempuan tersebut. Beliau hanya diam. Maka tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang engkau tidak memiliki keinginan kepada perempuan ini, maka nikahkan aku dengannya. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kau miliki sebagai maharnya? Ya. Ini jadi masalah. Ya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Ya. Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku ini. Cuma satu. Nah, ini bagaimana keterbatasan para sahabat. Kecuali cuma satu ini sarung. Kata Nabi SAW, kalau itu engkau jadikan mahar, apa yang kau miliki? Ya, sementara itu yang kau pakai. Ya, maka disuruh cari, pergi dulu cari, walaupun hanya cincin besi.
Ya, pergi cari, ternyata tidak dapat. Luar biasa ya, cincin besi dicari tidak dapat. Maka ya kembali laki-laki tersebut dia. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kau memiliki bacaan Al-Quran? Ya, kata laki-laki tersebut, iya, saya baca atau saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu jadikan surah itu sebagai ya maharnya. Maksudnya ajarkan ayat atau surat tersebut kepadanya. Nah, ini luar biasa bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat terbatas ya di dalam masalah pakaian. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencuci pakaiannya, setelah itu belum kering dipakai keluar untuk sholat. Ya. Nah, jadi lam yakun indahu thawbun ghairahu. Tidak punya pakaian selain itu saja. Ya. Kalau kana indahu thawbun ghairahu la yusalli fihi. Seandainya Nabi SAW punya pakaian yang lain, maka dia akan pakai untuk salat. Lakin wasalahu wa dhahaba yusalli fihi. Tetapi di sini Nabi SAW mencucinya lalu ya pergi dan salat dengan pakaian tersebut. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keterbatasan beliau dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran wa yadullu hadza al-haditsu aidan ala taharatil mani. Di sini juga menunjukkan akan sucinya mani. Ya, jadi mani itu tidak najis. Ya. Wa waqa'a ala thawbi wa la ba'sa bidzalik. Nah, jadi ini menimpa pakaian dan itu tidak ada masalah. Kalau mani menimpa pakaian, maka pakaian itu tidak menjadi najis. Nah, demikian juga terdapat pelajaran yang lain. Wa yadullu aidan ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yadullu aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basyar. Yakhruju minhul mani alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Manusia biasa. Beliau juga mengalami seperti ya laki-laki atau ya manusia yang lain. Ya. Karena beliau manusia biasa. Nah, keluar mani sebagaimana manusia yang lain. Nah, kemudian wa yadullu hadza al-hadits aidan ala husni 'ishrati Aisyah radhiyallahu taala anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga menunjukkan akan keindahan pergaulan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hiya 'indahu tata'allamu minhu al-ahkam. Ya, jadi Aisyah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau belajar hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu subhanallah, dari Aisyah kita memiliki banyak atau kita mendapatkan banyak ilmu. Karena beliau bersungguh-sungguh. Ya. Beliau bersungguh-sungguh belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan hukum-hukum. Ya, meriwayatkan hukum kepada kita. Nah, Aisyah lah yang menyampaikan kepada kita bahwasanya ternyata mani itu hukumnya suci. Ya. Demikian juga pada kalimat summa yakhruju ila sholati fi dzalika thawb, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat dengan pakaian tersebut, yadullu ala mubadaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'at. Fakharaja ila salati wa thawbuhu lam yanshaf ba'd. Ya. Ini juga menunjukkan akan kesegeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan. Karena beliau
keluar sholat dengan pakaian tersebut padahal belum kering. Ya, dari itu nanti kering. Dan beliau langsung memakainya dan beliau keluar untuk sholat. Ini menunjukkan kesegeraan. Nah, kesegeraan di dalam melakukan ketaatan. Demikian juga pada sabda Nabi SAW, wa ana anzuru ila atharil ghasli fi, atau ucapan Aisyah, saya melihat kepada bekas cuciannya, yadullu ala mutaba'ati Aisyah radhiyallahu anha di ahwalin Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah itu betul-betul mengikuti dan memerhatikan keadaan Nabi SAW. Ya, ikuti keadaan Nabi SAW, melihat apa yang beliau lakukan. Nah, ya mungkin ini sulit didapatkan pada sebagian perempuan di masa ini. Ya, kalau suaminya pergi, ya dia juga cuma di dapur, tidak dilihat apa keadaannya, bagaimana, tidak diikuti. Ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana para salaf di masa dahulu, ya, istri mereka, bahwasanya ketika suaminya berangkat kerja, maka istrinya mengikutinya sampai di pintunya. Ya, istrinya mengikutinya sampai di pintunya. Lalu istrinya berpesan, ya, iyyaka wa kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru minan nar. Ya, hati-hati engkau wahai suamiku dari perkara yang haram, usaha yang haram. Karena sungguhnya kami ini di rumah bisa bersabar dari rasa lapar, tapi tidak bisa bersabar dengan pedihnya siksaan neraka, dengan harta haram yang kau bawa pulang. Ya, ini kondisi para sahabiat, ya, para wanita salaf. Ya, dari mana ini semua? Ya, tentunya dari Nabi SAW, dari pelajaran agama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini Nabi atau Aisyah betul-betul mengikuti, melihat Nabi SAW keluar. Ya, jadi ghasala wa huwa yakhruju, Nabi SAW keluar atau mencuci kemudian keluar, maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Tanzuru bihi hatta ghaba an basariha. Aisyah melihatnya sampai betul-betul Nabi tidak kelihatan lagi. Ya, sampai Nabi SAW tidak kelihatan lagi. Wa hadza yadullu ala tawaddudi Aisyah radhiyallahu anha li zawjiha an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan kasih sayang Aisyah radhiyallahu taala anha kepada suaminya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang kita hanya memperhatikan hal ini kalau ada tamu yang jauh biasanya, ya, mau pulang kita ikuti, akan sampai baku dada-dada, ya, apa istilahnya, cocok ya, melambaikan tangannya. Jadi kalau keluarganya pergi, enggak, ya, tidak seperti itu, tidak dilihat, tidak diikuti. Padahal kalau kita lihat Aisyah, bagaimana beliau, ya, betul-betul melihat, ya, Nabi SAW sampai Nabi nggak kelihatan, ya, sampai Nabi SAW tidak kelihatan. Nah, kemudian pada riwayat yang kedua, faqad kuntu afruqu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mengerik dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, saya mengutip dari pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hada yadullu ala husni mu'asyarati Aisyah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khidmatihi lah. Kalimat ini juga menunjukkan keindahan pergaulan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelayanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakanat tafruqu hatta al-mani an thawbihi alaihi salatu wassalam. Aisyah mengerinya sampai mani yang melekat di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerinya. Wa yadullu aidan ala anna al-mar'ata takhdumu zawjaha wa laysa khassa bil firash. Kama dhahaba ila dhalika al-Malikiyah wal Hanabilah. Ya. Wa anna a'mal al-manzil laysa min a'maliha. Innama hiya ma'muratun bil firash faqat. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa ya, perempuan itu melayani suaminya bukan hanya khusus pada masalah tempat tidur saja. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwasanya perempuan atau istri itu hanya melayani ya suaminya pada pekerjaan atau masalah tempat tidur saja. Nah, maka apa yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini menunjukkan bahwasanya ya pekerjaan perempuan atau istri bukan hanya di situ saja, tapi juga dalam masalah yang lain, dalam masalah terkait dengan ya rumah tangganya. Nah, Aisyah mencuci pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain. Sebagaimana yang dimaklumi bagaimana putri beliau Fatimah, ya, itu bekerja keras di rumahnya, menggili, ya, sampai satu ketika karena mungkin kecapean. Ya, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pelayan, minta pembantu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada Fatimah bahwasanya maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pelayan. Apa itu? Kau bertasbih kepada Allah 33 kali. Ya, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali sebelum engkau tidur. Ya, sebelum engkau tidur. Di subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Ini diperhatikan oleh Fatimah. Kata beliau, sejak saya mempraktikkan hal tersebut, mengamalkan hal tersebut, saya tidak pernah merasa kelelahan itu. Ini tips bagi para wanita, ya, agar dia bisa ya mengatasi hal-hal yang ada di rumahnya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini wa fi Aisyah radhiyallahu anha hada yadullu ala mahabbatiha li zawjiha alaihi salatu wassalam. Ya, perbuatan Aisyah tadi ini menunjukkan akan kecintaan. Ya, sebagaimana tadi disebutkan kasih sayang, kecintaan Aisyah kepada suaminya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah wa kadza yajibu 'alal mar'ati an takhduma zawjaha wa tu'ashira bil ma'ruf. Ya, maka selayaknya seperti itulah seorang wanita, seorang istri membantu suaminya bergaul dengan baik. Wala tataqaddara min mithli dzalikal fi'l. Dan jangan dia merasa jijik dengan pekerjaan tadi. Ya, mungkin ada orang yang merasa jijik dengan hal tersebut. Walaupun memang itu hal yang menjijikkan, tapi
Ya, karena ini adalah hal yang merupakan kewajibannya. Ya, dan kalau dia lakukan hal tersebut, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala, maka ini, ya, pahalanya sangat besar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha a'zamu wa ajallu min nisa'i hadzal 'asr wa ma'a dzalika taf'alu dzalika al-fi'l. Aisyah radhiyallahu taala anha itu lebih mulia, lebih agung daripada wanita-wanita di masa kita sekarang. Tapi bersamaan dengan itu beliau melakukan pekerjaan tadi. Ya, beliau melakukan pekerjaan tadi. Ya, sehingga apa yang bisa dipetik? Ya dulu ala quwwati tawaddudi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan akan kekuatan kasih sayangnya, ya, kecintaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengerik dengan kukunya. Ya, fayabqa syai'un min atharil mani fi alfari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga apa? Ya, sehingga sesuatu dari bekas mani itu ada yang melekat di kuku Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma'a dzalik la tastaqdiru, ya, mithla dzalikal fi'l. Ya, tapi bersamaan dengan itu beliau tidak jijik dengan perbuatan tersebut. Ya, subhanallah, ini, ya, apa namanya, muamalah yang sangat indah, ya, dari seorang istri kepada suaminya, yaitu Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini berita gembira kepada seluruh akhwat, ya, para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha," atau idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ini hadis menunjukkan, ya, jalan pintas bagi para wanita untuk masuk surga. Ya, yang kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, bahwasanya ternyata jalan masuk surga bagi wanita itu sangat, ya, mudah, simple. Hanya bisa dihitung pakai jari saja. Itu pun tidak cukup satu tangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seorang wanita salat 5 waktu. Ya, jaga salat 5 waktu. Usamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Wa ta'at ba'laha, dan dia menaati suaminya. Ya, 4 amalan. Cuma bisa, ya, kata Syekh Razak, cuma bisa dihitung jari. Itu pun tidak cukup 2 jari. Ya, 1 jari pun tidak cukup. Atau 1 tangan tidak cukup. Ya, karena cuma 4. Apa tadi yang pertama? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, menaati suaminya. Kata Nabi SAW, qila laha, katakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Silakan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ya, silakan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat agung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ya,
Anna sunnatan Nabi SAW hiya al-iktisaru ala farqil mani in kana yabisan wa ghaslihi in kana rataban. Ya, bahwasanya sunnah Nabi SAW, ya, sunnah Nabi SAW adalah mencukupkan untuk mengering mani apabila kering. Ya, jadi cukup dikering saja. Ya, cukup dikering saja. Tidak perlu dicuci kalau memang maninya kering. Dan mencucinya kalau basah. Ya, kalau basah. Ya, kalau basah ya dicuci. Nah, yang kedua, taharatul manil adami. Taharatul manil adami. Sucinya mani anak Adam. Ya. Jadi ini menunjukkan akan sucinya mani. Nah, kenapa? Fa'inna tisaran Nabi SAW ala hajjihi duna ghaslihi dalilun ala taharati. Karena perbuatan Nabi SAW mencukupkan untuk mengeringnya saja tanpa mencucinya, ini menunjukkan akan sucinya. Ya, menunjukkan akan sucinya. Nah, kama anna tarkal mani, ya, kama antarakahul mani fi thawbihi sallallahu alaihi wasallam hatta yaibas. Sebagaimana ya beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan mani itu dipakainya sampai kering. Seandainya najis, ya tidak mungkin dibiarkan sampai kering, pasti dicuci. Ya. Nah, ma'anal ma'rufa min hadihi al-mubadaratu bi ghasli najasati wa izalatiha. Karena yang ma'ruf dari petunjuk beliau yaitu bersegera menghilangkan najis. Ya, ini sudah berlalu. Ya, ketika ada Arabi yang kencing di sudut masjid, Nabi SAW langsung merintahkan ambilkan air, kemudian disiram dan dibiarkan. Ya. Jadi Nabi SAW itu segera menghilangkan najis, bersihkan. Tapi ini beliau biarkan sampai kering. Ya, sehingga apa? Dalilun ala taharati ayran. Ini juga menunjukkan akan sucinya. Nah, baik. Nah, sekarang kenapa Nabi SAW mencucinya yang basah? Disebutkan tadi di hadits yang pertama. Ya, maksudnya beliau mencuci kemudian beliau keluar. Ya, dicuci bukan karena najis. Ya, tapi ya dicuci karena hal itu adalah hal yang menjijikkan. Sebagaimana misalnya ada tai ayam. Tai ayam suci atau najis? Suci. Ya, tai sapi, tai kuda. Ya, kan itu suci. Tapi coba kalau mau pergi salat, terus jubahnya kena tai ayam, tak dicuci? Ya, pasti dicuci. Ya, pasti dicuci. Dicuci bukan karena najis, tapi karena itu hal yang bau, ya, kotor. Ya, sama dengan dahak, ingus, itu bukan najis, tapi itu hal yang menjijikkan, maka dicuci. Nah, sehingga di sini faedah yang ketiga, istihbabu waslihi sawa'an kana ratban aw yabisan li ajli kamalin nadhafah. Ya, dianjurkan untuk mencucinya apakah dia masih basah atau kering. Misalnya kalau dia mau cuci juga, walaupun tadi sudah disebutkan bahwa itu ya kalau dia cukupkan dengan mengeringnya itu ya hal yang sudah cukup. Ya, dianjurkan untuk mencucinya baik itu yang basah maupun yang kering. Apa fungsinya?
dunia li'ajli kamalin nadhafah, untuk menyempurnakan bersihnya. Ini hanya apa? Kesempurnaan kebersihan. Ya. Kama yursalul mukhat wa nahwu min at-tahirat. Sebagaimana ingus ya atau apa dahak itu dibersihkan, dicuci. Ya. Dicuci. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, berikutnya. Maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taqallul fil haya min al-hayati dunya wa mata'iha. Inna thawba naumihi huwa thawba atau huwa thawbu salatihi wa furujihi. Ya. Wa dhalika kullu irsyadan lil ummah bi'adabil mughalati fiha wa raghbati fima 'inda Allah Ta'ala min jazili thawabihi wa ata'ihi. Iya. Yang kelima dari faedah atau yang keempat dari faedah hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersedikit dari kehidupan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia, ya. Di mana pakaian tidurnya itu juga pakaian salatnya dan pakaiannya keluar. Ya. Coba ini kan mengenai sarung beliau atau pakaian beliau. Berarti itu yang dipakai tidur. Iya. Yang dipakai tidur. Nah, dipakai tidur itu juga yang dipakai salat. Itu juga yang dipakai keluar. Ya, apa hikmahnya ini semua? Ya, apa hikmahnya ini semua? Nah, hikmahnya adalah ini semua adalah petunjuk bagi umat ini supaya tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Sekaligus petunjuk agar lebih cinta yang lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah, berupa pahala dan ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Nabi SAW bersedikit, padahal bukan beliau tidak mampu. Kalau beliau ingin, para sahabat bersiap untuk mengambilkan. Bahkan pernah Nabi SAW itu tidur, ya, ketika bangun membekas tikar di punggung atau di pipi beliau SAW. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami ini mampu menghadirkan tempat tidur seperti tempat tidurnya apa? Raja-raja Romawi, raja-raja Persia yang enak, yang empuk. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Mali wa dunia. Ada apa hubunganku dengan dunia? Ya. Saya ini di dunia ini tidak lain kecuali seperti orang yang melakukan perjalanan, kemudian istirahat di bawah pohon, lalu dia tinggalkan. Itu mata. Kemudian dia tinggalkan. Nah, faedah yang berikutnya, khidmatul mar'ati zawjaha wa qiyamiha bi khidmati baitihi wal qiyami bima yajibu lahu hasaba ma jarat bihi al-'adah. Fainna hadha minal isyaratil hasanati lizawj. Pelayanan seorang istri terhadap suaminya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, ya, dan apa-apa yang wajib baginya sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan di suatu tempat. Maka fainna hadha minal isyaratil hasanah. Ini semua adalah bentuk pergaulan yang baik terhadap suami, ya, terhadap suami.
Nah, kemudian faedah yang berikutnya, annal khuruja ala nasi ma'a wujudi atharil umuril adiyati minal akli wa syurbi wal jima' la yu'tabaru ikhlalan bi fadilatin khaslatil hayat. Ya, bi fadilati khaslatil hayat. Bahwasanya keluar ke tengah manusia, ya, keluar ke tengah manusia disertai dengan adanya bekas-bekas yang biasa seperti bekas makan, bekas minum, atau ya hubungan suami istri, itu bukanlah hal yang mencacati keutamaan seseorang. Ya, kan biasa ada orang habis makan keluar, ya ada nasi di jenggotnya. Ya, oh iya, biasa ya, ya, atau di ya masih ada di mulutnya, ya. Kalau dulu waktu masih anak-anak di kampung, ya, itu sering sekali kalau pergi sekolah gitu ya, ya, sekali ada teman, ya, nah, biasanya kita main-main, ya. Siapa yang dibawakan bekal, ya, bisa ada 1 biji, 2 biji yang masih di mulut, ya, itu bukan hal yang mencacat, ya. Ini misalnya ada, ya, kalau misalnya terjadi, ya, dan ini juga harusnya diperhatikan oleh para istri, ya. Dan misalnya terjadi seorang laki-laki keluar, ya, ada dia pakai sarung yang ada bekas mandinya, ya, tapi di masjid kelihatan, itu bukan hal yang apa namanya mencacati. Terus bagaimana Nabi SAW keluar, ya, dengan pakaian yang sudah disebutkan tadi dalam hadis, ya. Atau misalnya buru-buru masih ada makanan, ya, di jenggotnya, ya, karena sudah adzan, sudah iqamah, buru-buru keluar, ada, ya, bekas makanan, maka itu juga bukan hal yang, ya, menghilangkan keutamaan seseorang, ya, bukan hal yang menghilangkan keutamaan seseorang, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian yang terakhir, ya, faedah yang terakhir, anal mar'ata as-salihata al-mutahabbibah ila zawjiha la ta'nafu wa la tartafi'u an mithli hadhihi al-a'mal min izalati al-awsah wal fadalat min thawbin aw badani zawjiha, ya. Allah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada hadis yang ke-26. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ustaz.